Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala sahibud du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima aghlika wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadiya ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Allahumma ya man biyadihi maqadirul khairi kulluha wa ilayhi yurja'ul amru kulluh. Ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah lana fathan qariba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, hadratul mukarramin wal muhtaramin, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Furqan hafizahullah wa ra'ah wa ballagha kulla amalah wa raja fi khairi wa lutfi wa afiyah waj'alhu naf'an lil ummatil muhammadiyah. Para pengurus yang lainnya, para sesepuh yang lainnya, Bapak Ketua RT, Ketua RW, para asyatid, mata'anallahu ta'ala bituli hayatihim wa nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihim. Semua yang hadir Bapak beserta Ibu sekalian yang tentu namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami pada kesempatan malam hari ini. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang mulia ini kita kembali dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka ta'lim rutin mingguan yang biasa kita adakan di setiap hari Senin malam Selasa, yang semoga berkumpulnya kita menjadikan sebab turunnya taufik, hidayah, inayah dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam tak lupa semoga senantiasa Allah limpah curahkan keharibaan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, termasuk kita selaku pengikut dan juga penganut ajarannya. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir, mendapatkan pengakuan dari baginda Nabi bahwa kita adalah umatnya, sehingga kita dapat masuk ke dalam surganya Allah beserta beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pembahasan malam ini adalah lanjutan dari pembahasan kajian pada kesempatan minggu yang lalu, dan kita masih membahas solat ya. Panjang sebetulnya pembahasan solat, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan solat. Kenapa? Karena ya ibadah harus pakai ilmu. Kita sering dengar dalilnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata beliau, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Kalau kita menginginkan dunia, maka kita harus punya ilmunya. Apapun yang diinginkan di dunia ini harus pakai ilmu. Kita mau dagang, ada ilmunya nggak dagang? Ada. Buka warung nih kita, bagaimana caranya supaya warung kita, toko kita tidak rugi?
Itu ada ilmunya. Kalau orang nggak punya ilmu ngewarung, nggak punya ilmunya bagaimana cara berjualan, terus dia berjualan, dijamin jualannya bakal bangkrut. Atau misalkan dia mau bekerja pun misalkan di salah satu perusahaan, misalkan bagian IT, ya dia harus punya ilmunya yang berkaitan dengan IT. Atau misalkan dia di bagian konstruksi bekerja, akan diterima kerjanya dan akan benar kerjaannya kalau misalkan dia punya ilmunya yang berkaitan dengan konstruksi. Apapun yang diinginkan di dunia ini, maka kita harus punya ilmunya. Mau jualan kah, mau bekerja kah, mau tani kah, mau dagang kah, atau mau usaha apapun, kita harus punya ilmunya kalau kita menginginkan keuntungan dan kita menginginkan dunia ini. Demikian pun dengan akhirat. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menginginkan akhirat, maka kita pun harus punya ilmunya yang berkaitan dengan akhirat. Kita di akhirat pengen tenang, pengen tentram dan pengen damai. Di alam kubur kita pengen dapat raudhatun mir riyadil jannah. Di padang mahsyar kita pengen dapat naungan dari arasnya Allah Subhanahu wa taala. Pengen dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengen minum di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengen menyeberangi Shiratal Mustaqim dari awal sampai dengan selesai dengan selamat. Pengen masuk ke dalam surga intinya. Dan kita ingin menikmati, ingin merasakan kenikmatan-kenikmatan surga yang Allah berikan. Maka kalau ingin seperti itu, kita harus memiliki ilmunya yang berkaitan dengan akhirat. Kalau kita keinginannya seperti itu tapi kita tidak memiliki ilmunya, maka bagaimana apa yang kita inginkan bisa kita dapatkan? Enggak mungkin. Sama kayak tadi, kita pengen jualan dan jualannya untung, pengen dapat duit banyak, sementara ilmu yang berkaitan dengan dagang kita enggak kuasai. Bagaimana kita bisa dapat keuntungan? Nah, begitupun dengan akhirat. Nah, salah satu untuk mencapai akhirat itu, mencapai kenikmatan di akhirat itu adalah sholat ketika kita di dunia. Maka kita pelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat. Dan kita harus tahu tujuan dari sholat itu apa. Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya orang yang sholat dan benar sholatnya, dia lakukan itu sholat sesuai dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan, pasti setelah sholat dilakukan perilakunya akan jauh lebih baik daripada sebelum sholat. Karena kata Nabi, walikulli ibadatin minal ibadatis sahihah atharun fi taqwimi akhlaqil qaimi biha wa tahdibi nafsi. Barang siapa orang yang melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya ibadah, benar melakukan ibadah sesuai dengan aturannya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka insya Allah setelah ibadah itu dilakukan, pasti akan ada dampak yang signifikan yang tentu dia akan jauh lebih baik di dalam kehidupannya daripada sebelum ibadah itu dilakukan. Kalau misalkan sebelum sholat dia tukang mabok, tukang minum minuman keras, setelah sholat dia akan berhenti minum minuman kerasnya. Kalau sebelum sholat dia nih tukang zina, sholat dia selesai sholat akan berhenti dia jadi tukang zinahnya. Kalau sebelum sholat dia perampok, sholat dia benar sholatnya, maka akan berhenti dia ngerampoknya. Kalau sebelum sholat dia tukang korupsi, sholat dia benar sholatnya, maka setelah sholat akan berhenti korupsinya. Penjahat sekalipun dan seperti apapun kejahatannya, terus dia lakukan sholat, benar sholatnya, pasti setelah sholat dia akan jauh lebih baik daripada sebelum sholat. Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka pertanyaan timbul, kenapa ada orang yang sholat maksiat mah tetap maksiat? Yang sebelumnya ghibah habis sholat juga tetap ghibah,
Yang sebelumnya pezina tetap zina, yang sebelumnya korupsi ya tetap korupsi, yang sebelumnya suka melakukan kekejian dan kejahatan, sholat mah rajin, habis sholat tetap kejahatannya dilakukan. Macam mana kalau seperti itu? Bagaimana kalau seperti itu? Jawabannya satu, mungkin ada kesalahan di dalam sholatnya. Karena kayak tadi yang disebutkan di awal, kata Nabi, waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin akhirat harus dengan ilmunya. Dan Ibnu Ruslan pun di dalam Az-Zubad dia katakan, ibadah yang tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu. Ibadah yang tanpa ilmu akan ditolak. Salat tanpa ilmu ditolak salatnya. Puasa tanpa ilmu ditolak puasanya. Zakat tanpa ilmu ditolak zakatnya. Untuk itulah kita ngaji dan sekarang masuk ke bab sholat. Supaya apa? Supaya sholat kita benar, supaya kita sholat sesuai dengan tuntunan yang diajarkan di dalam agama kita. Minggu lalu kita membahas masalah syaratnya sholat. Karena jangan ibadah deh yang urusannya dengan Allah, urusan dunia pun punya syarat. Lu mau kerja di gua, kalau lu mau kerja lah ada syaratnya. Syaratnya apa? Bla 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 bla. Lu mau jadi RT, kalau mau jadi RT begini syaratnya, bla 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 bla. Lu mau jadi RW, ada syaratnya apa? Bla 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 bla. Apapun yang dilakukan di dunia ini ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Mau ngelamar kerja ada syaratnya. Begitupun dengan ibadah, sholat kah, puasa kah, haji kah, umroh kah, sedekah kah, zakat kah, semua ada syaratnya. Dan sekarang masuk bab sholat. Syarat sah sholat sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk ke rukun sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanus sholati sab'ata asyar. Ini pasal akan membahas rukunnya sholat. Dan rukun sholat itu ada 17. Dan rukun sholat itu wajib dilakukan. Ketika tidak dilakukan berarti sholatnya tidak sah. Di mana tidak sah sholatnya maka besar kemungkinan tidak diterima. Yang sah saja belum tentu diterima, apalagi yang tidak sah. Syaratnya ngelamar kerja kudu ada ijazah, kudu ada SKCK, dan beberapa syarat lainnya. Ada saja misalkan satu syarat ngelamar kerja tidak dipenuhi syaratnya, mungkin nggak kerjanya diterima? Enggak. Yang melengkapi persyaratan lamaran aja belum tentu diterima kita ngelamar kerja, benar nggak? Apalagi yang tidak dipenuhi syaratnya. Begitupun dengan ini, rukunnya pun harus dipenuhi. Apa rukun sholat yang pertama? Rukun sholat yang pertama itu adalah niat. Ya, niat sholat. Niat itu yang mana sih? Yang usolli itu. Usolli itu bukan niat, itu namanya talaffuz, ngucapin lafad. Ngucapin lafad niat hukumnya sunnah. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i, usolli fardhu subhi. Nah, ngucapin usolli itu sunnah. Terus niat, mana dong niat dan kapan diucapkannya? Niat, tempatnya niat itu adanya di dalam hati. Kapan diucapkannya? Diucapkannya ketika kita takbiratul ihram. Maka rukun sholat yang kedua adalah takbiratul ihram. Apa definisinya takbiratul ihram? Takbiratul ihram adalah takbir yang diucapkan di awal sholat dan dibarengi dengan niat. Itu takbiratul ihram. Salat kan definisi salat itu af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Salat itu adalah ucapan atau pekerjaan. Ucapan dan pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu salat. Nah, takbiratul ihram itu apa? Takbiratul ihram adalah takbir yang diucapkan di awal salat dan dibarengi dengan niat. Jadi ngucapin niatnya mah di dalam hati.
Usollinya itu ngucapin lafadz niat. Niatnya mah di dalam hati. Kapan diucapkannya? Ketika takbiratul ihram. Jadi niat dan takbiratul ihram tidak bisa dipisahkan karena ngucapinnya bareng. Begitu kita Allah ngomong hati. Kalau itu sholat duhur, niat saya sholat fardu duhur 4 rakaat menghadap kiblat, fardu karena Allah Ta'ala, imam karena Allah Ta'ala kalau kita jadi imam, makmum karena Allah Ta'ala kalau kita jadi makmum, baru hu akbar. Jadi ketika kita sholat nih, umpama sholat duhur, baca dulu usollinya, walaupun sunnah biar sempurna sholatnya. Baca usolli fardhu dhuhri 4 raka'atim mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Baru kita takbiratul ihram. Allah ngomong hati. Ngomongnya bagaimana? Niat saya sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, fardu karena Allah Ta'ala. Setelah selesai hati ngomong gitu, baru hu akbar. Gitu loh. Makanya kenapa kalau takbiratul ihram itu imam suka lama? Yang ngucapin niat imam itu. Allahu akbar. Setelah selesai baru bar. Gitu. Maka saya juga bingung kalau ada orang yang sholat cuma begini doang. Allahu akbar. Cepet amat bang. Ngucapin niatnya bagaimana itu di hati. Ya, jadi niat itu diucapkannya di dalam hati. Ngucapin usollinya itu sunnah. Gitu. Imam kan sebelum sholat itu kadang-kadang suka ngasih instruksi kepada makmum biar menghadirkan hati juga. Kata imam, istawu sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan barisannya, karena meluruskan dan merapatkan barisan sebahagian dari kesempurnaan sholat. Sebahagian dari kesempurnaan sholat. Itu arti harfiahnya, arti maknawiyahnya. Luruskan hatimu kepada Allah, tarik bawa hati sholat gitu. Ya. Baru kita udah hati di bawah sholat. Jadi jangan sampai hatinya masih di mana-mana, masih di pasar kah, masih di tempat kerja kah, masih di kantor kah, masih di kebon. Kita udah takbiratul ihram nggak ngucapin niat, ini hati. Kalau imam udah ngasih instruksi seperti itu, siap, luruskan barisan, hati tarik dulu, bawa sholat. Kita mau menghadap Allah nih, dan kita mau ngucapin niat, yang niat itu adanya di hati. Itu baru takbiratul ihram. Jadi rukun sholat yang pertama adalah niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiganya ats-tsalitsu al-qiyamu 'alal qadiri, yang ketiganya berdiri bagi orang yang mampu untuk berdiri fil fardi, kalau itu sholatnya sholat fardu, sholat yang wajib. Jadi sholat itu wajib berdiri kalau sholatnya sholat wajib. Sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat Jumat itu kan wajib. Atau sholat sunnah yang dinadarkan. Misalkan begini nih, saya menadar kalau misalkan bisnis saya goal, maka saya mau sholat duha umpama. Goal bisnisnya, berarti dia harus melakukan sholat duha. Itu sholat duha karena dinadarkan wajib apa sunnah? Wajib. Maka dia harus berdiri. Jadi sholat sholat fardu itu wajib berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Tapi kalau orangnya tidak mampu berdiri, maka tidak usah berdiri. Bagaimana dong? Duduk nggak mampu, tidur miring, ngalor kepalanya, madepnya pakai dada, nggak mampu tidur miring, terlentang, bukan telentang. Karena telentang mah bisa mati, jangankan telentang, telan obeng aja bisa mati kita. Iya, kita terlentang dengan kaki ngadep ke kiblat. Ya, jadi kalau kita sholat wajib, kalau kita sholat fardu mampu berdiri, maka wajib hukumnya berdiri.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau sholat sunnah? Sholat sunnah itu boleh kita sholat sambil duduk walaupun kita mampu berdiri. Kita sholat qabliyah, ba'diyah, sholat ratib, sholat duha, sholat tahajud, sholat sunnah mutlak. Itu kan hukumnya sunnah. Boleh nggak kita sholat sambil duduk walaupun kita mampu berdiri kalau sholat sunnah? Lah boleh, sholat sunnah mah. Kita kuat berdiri, tapi gue mau sholat sambil duduk aja dah. Boleh? Boleh. Sholat taraweh wajib apa sunnah? Sunnah. Boleh sambil duduk walaupun mampu untuk berdiri. Misalkan begini, sholat kita bujuk dah imamnya ini mas rakaat sejuz, misalkan begitu. Itu kan kita punya asam urat, sholat timbang 5 menit mah kuat lah. Kalau misalkan ngejetan kelamaan mah kan berasa bet itu kelenyeran. Iya, udah kita duduk aja nggak apa-apa gitu. Lagian kalau jadi imam jangan panjang-panjang kita baca surat, pendek aja. Iya, Sayyidina Mu'ad bin Jabal itu pernah ditegur oleh Allah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afattan anta ya Mu'ad, karena dia baca surat terlalu panjang. Apakah engkau ingin membuat fitnah ya Mu'ad? Bikin kegaduhan di dalam agama. Jadi kalau sholat terus kita jadi imam ya yang standar aja baca suratnya. Ini ngimamin baca Al-Baqarah kita. Sudah. Iya. Baca surat Al-Baqarah itu kesian makmumnya. Ya standar aja dah surat-surat yang biasa dibaca. Biarin kok ntar diledekin sama orang kayak nggak ada lagi yang hafal, biarin. Iya kan? Sahabat aja ada yang tiap sholat baca kuliah doang sama kulhu. Kuliah sama kulhu udah. Nggak yang lain bacanya. Begitu. Apalagi kita. Apakah sahabat itu nggak hafal Al-Quran? Hafal banget sama Al-Quran. Itu. Kemarin saya sholat Jumat, imamin saya baca surat An-Nas sama Al-Ikhlas, saya Qul a'udzu birabbin nas sama Qul huwallahu ahad. Girang banget itu makmum. Biasanya kan paling enggak kalau sholat Jumat itu Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Mending kalau bacanya cepat mah. Kadang-kadang kalau ngimamin itu kan dilaguin. Iya kan? Biasa itu mah udah standar bawaan. Hawanya kalau ngimamin mah udah pengen ngelaguin. Cuman kadang-kadang suka ada yang ngikutin nada orang, kan ada tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Nadanya enggak apa, dia kira cuma naik turun doang. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Ada yang ngikutin Syekh Misyari Rashid. Dikira begitu kali Syekh Misyari Rashid bacanya. Kalau kita nggak bisa, suara kita biasa, udah biasa aja sih ngimamin. Ada yang ngikutin Abdurrahman As-Suddais. Kalau Abdurrahman As-Suddais kan ngimamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Baru ujungnya di waladhdallinnya. Waladhdallin. Ada begitunya. Lah ini mah tiap ujung ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Tiap ujungnya begitu. Kalau sekiranya kagak bisa, udah diem aja, nggak usah ngikutin orang. Maksudnya pakai nada sendiri aja sih. Gitu. Jadi kagak enak kan kita ngedengernya, jadi pengen tawa. Udah nada kita aja biasa. Kalau sekiranya nggak bisa ngikutin, kalau sekiranya bisa ngikutin, ya silahkan ikutin, ya kan. Itu mau panjang banget imamin, ya kan. Nggak harus panjang. Itu dia. Saya di Madinah pernah sholat Jumat itu.
Baca surahnya apa? Al-Ikhlas. Di Madinah di Masjid Nabawi itu imam baca kulhu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ruku. Di kita nih rata-rata gengsi kalau baca Al-Ikhlas kayaknya ngimamin gitu. Iya, atau surat Al-As. Iya, ada ampun. Jadi jangan panjang-panjang. Karena apa namanya? Ya standar aja lah. Kalau misalkan baca sabihis ya wajar. Apa namanya juz amma itu juz 30 wajar. Wajar baca juz amma itu. Baca Al-Baqarah. Kata ulama baca surat ketika sholat itu lebih afdal kita ngimamin itu baca satu surat selesai di sholat itu selesai. Jadi baca satu surat di sholat itu selesai. Apakah dibagi dua, rakaat pertama dan rakaat kedua, atau lebih afdol lagi satu rakaat selesai satu surat, itu lebih afdol lagi. Nah itu katanya di Mekah bacanya suka dari tengah. Di Mekah mah memang dia ada program baca ngimamin itu Al-Baqarah, besoknya Ali Imran, terus begitu. Jadi 30 juz udah selesaiin, udah selesai 30 juz, mulai lagi dari awal begitu. Iya, terus selesai, mulai lagi. Makanya kenapa ketika salah di sana itu bacanya salah. Saya pernah cerita juga. Saya pernah sholat di Madinah itu imamnya sampai 8 kali salahnya. Baca sampai surat itu lupa, diulang lagi, sampai situ lagi, lupa lagi, diulang lagi, sampai 8 kali. Kenapa nggak dioper ke kulhu? Kalau kita kan dioper ke yang hafal kan? Enggak, karena kalau dioper ke kulhu nantinya diacak-acakan imam selanjutnya. Paham nggak maksudnya? Jadi memang dia harus benar gitu loh, harus nyelesain itu tugasnya dia. Gitu. Nah, kan kita mah tidak ada harus kewajiban 30 juz selesai. Ya, misalkan ya jadi kemana-mana. Misalkan kita nggak makmum terawih, bacanya misalkan panjang, nggak kuat, duduk nggak apa-apa, karena itu sholat sunnah. Kalau sholat wajib, maka wajib hukumnya berdiri. Nggak boleh nggak berdiri. Kalau mampu berdiri. Bagaimana kalau nggak mampu berdiri? Kata ulama, kalau pun seandainya nggak mampu berdiri, kuat nggak dia ketika takbiratul ihram itu berdiri? Takbiratul ihram doang, Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram duduk. Kalau sekiranya kuat, takbiratul ihramnya wajib berdiri. Kecuali saya mau udah nggak kuat, iya kan, takbiratul ihram aja nggak kuat. Padahal dari rumahnya ke masjid jalan. Iya kan, biasa kalau ibadah kan suka gak kuat gitu. Kalau kuat takbiratul ihramnya doang sok takbiratul ihram. Kecuali memang nggak kuat, saya nggak kuat baru kuat berdiri lama sebentar aja nggak kuat, ya duduk aja dari awal. Jadi rukun sholat selanjutnya berdiri bagi orang yang mampu untuk berdiri, kecuali tidak mampu untuk berdiri. Terus selanjutnya yang keempatnya ar-rabi'u qira'atul Fatihah. Yang keempatnya itu membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Karena kita meyakini bahwa bismillah itu bagian dari surah Al-Fatihah, dan semua sepakat bahwa Al-Quran itu jumlahnya berapa? Al-Fatihah itu 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba baca. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7 ayat termasuk bismillah. Nah, ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa bismillah itu tidak termasuk bagian dari Fatihah. Tapi kalau ditanya ada berapa ayat baca Fatihah, tetap jawabannya ada 7 ayat. Terus ayat ke-6-nya di mana? Ayat ke-6-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ayat ke-6-nya.
Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ada 7 ayat tetap, baik yang mengatakan bismillah bagian dari Fatihah atau yang mengatakan bismillah tidak termasuk bagian dari Fatihah. Kalau ditanya tetap Fatihah itu 7 ayat. Tapi bagi yang meyakini kita nih, yang meyakini Fatihah itu ada 7 ayat termasuk bismillah, berarti kan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu 1 ayat. Dan menurut tajwid yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, siratal ladzina an'amta 'alaihim, di situ wakafnya apa di situ? Lam alif. Lam alif itu wakaf apa namanya? Wakaf mamnu, bukan tempat berhenti. Jadi jangan berhenti di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti dulu di situ. Di situ lam alif atasnya. Lam alif itu wakaf mamnu. Dan wakaf macam-macam. Ada wakaf lazim. Wakaf lazim itu wajib kita berhenti, gitu kan? Kalau apa tuh? Ada mim di situ wajib kita berhenti. Itu ada lagi wakaf mu'annaqah. Wakaf mu'annaqah itu wakaf kembar, gitu. Yang titiknya 3 adalah, kalau ada wakaf titiknya 3 1, pasti di depan ada 1 lagi. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba, titik 3, titik 3 lagi, itu namanya wakaf mu'annaqah. Nah, kalau ada wakaf mu'annaqah, kita hanya boleh berhenti di salah satunya. Kita boleh baca alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, berhenti di situ. Hudan lil muttaqin, atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, boleh gitu. Atau kita nggak berhenti sama sekali. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, boleh gitu. Ya. Maka ada gombalan tuh anak-anak santri, kata anak santri, cintaku itu seperti wakaf mu'annaqah. Kau hanya bisa memilih antara aku atau dia. Gitu. Wakaf mu'annaqah cuma bisa milih. Jadi ya, banyak macam-macam. Wakaf, ada lagi yang mengatakan ulama tadi, wakaf itu tidak terlalu penting. Maksudnya penting tapi tidak berpengaruh antara sah atau tidaknya sholat, terutama dalam Fatihah. Tapi yang jadi berpengaruh itu bagus atau tidak bacaan, fasih atau tidak bacaan, itu ya. Terutama kan banyak tasdid. Jangan sampai kita menghilangkan tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasdid itu tanda bahwa huruf yang ada di bawah tasdid itu ada 2, satu sukun, yang kedua berharkat. Maka kalau ada tasdid itu bacanya harus ada bentakan dari huruf sebelumnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena kalau nggak ada tasdidnya berarti kita menghilangkan huruf satu. Misalkan kan ada yang dipanggil ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, tasdidnya udah pada nggak ada. Hancur itu sholatnya kalau begitu, kalau dia jadi imam. Ya.
Ada yang seperti itu. Maka berlatih kita membaca Al-Quran. Saya pun sama, belum benar jauh karena saya memang tidak menguasai ilmu tajwid, tidak. Ya, banyak ya, ulama-ulama tajwid yang dia memang paham betul ilmu tajwid, bagaimana caranya supaya Al-Quran kita bisa kita baca dengan baik, dengan tartil. Ya, nah, membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun, wajib hukumnya baik imam ataupun makmum. Jangan beginilah gua mah jadi makmum, nggak usah baca Fatihah gua mah. Orang Fatihah boleh tanggung sama imam. Bang, baca Fatihah itu imam ataupun makmum wajib tetap baca. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian membaca apapun ketika aku mengeraskan bacaan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali ummul Quran, kecuali ummul kitab, yaitu Fatihah. Jadi Fatihah makmum juga wajib baca. Nah, itu kan katanya ada istilah katanya ditanggung sama imam. Yang ditanggung sama imam itu kalau makmumnya makmum masbuk. Kan makmum itu ada dua, ada makmum masbuk, ada makmum muafiq. Apa? Makmum masbuk, makmum muafiq. Makmum muafiq itu apa sih? Makmum muafiq itu adalah orang yang memakmum dan dia sempat membaca Fatihah dari awal sampai selesai sebelum imam ruku. Itu namanya makmum muafiq. Makmum masbuk adalah makmum yang dia tidak sempat menyelesaikan Fatihahnya sehingga imam keburu atau dia nggak keburu baca Fatihah sama sekali. Itu namanya makmum masbuk. Kalau makmum muafiq itu nggak ada ditanggung-tanggung sama imam, nggak ada. Misalkan begini nih, begitu rakaat pertama sholat Allahu Akbar, pikirannya kemana-mana, ngehayal. Imam baca Fatihah, baca surat. Pas begitu imam ruku, wow, gue belum baca Fatihah ini. Sedangkan dia makmum muafiq, kalau seandainya dia baca surah Al-Fatihah, baca selesai nggak? Selesai, karena dia ngelamun aja udah takbiratul bareng imam, Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar. Cuma dia langsung ngelamun, imam baca surat, dia ngelamun. Pas imam ruku, dia baru ingat bahwa dia belum baca surat Al-Fatihah. Apa yang harus dilakukan? Sedangkan dia makmum muafiq tuh. Kalau seandainya tadi membaca Fatihah, selesai nggak dia Fatihahnya? Selesai, karena dari awal ikutnya. Dia ingat belum ruku. Apa yang harus dilakukan? Apakah dia ikut ruku dengan imam? Jangan ikut ruku dengan imam. Biarkan imam ruku dan dia baca surat Al-Fatihah sampai selesai. Usahakan imam harus kekejar di sujud kedua. Kalau imam nggak kekejar di sujud kedua, maka rakaat itu jangan dihitung. Itu makmum muafiq. Beda dengan makmum masbuk. Begitu dia masuk ke masjid, imam lagi baca qul huwallahu ahad, dia baru takbiratul ihram, Allahu akbar. Begitu dia bar, kata imam walam yakul lahu kufuwan ahad, dia baru bismillah, baru baca Fatihah, imam ruku. Apa yang harus dilakukan? Ikut ruku. Dihitung gak itu rakaat? Dihitung. Fatihahnya ditanggung sama imam. Itu kalau makmumnya makmum masbuk. Nah, dihitungnya rakaat itu dari apa sih? Dari kehitung ruku atau enggak? Jadi kalau kita masuk ke masjid, imam nih lagi ruku. Pas kita masuk nih imam lagi ruku. Terus kita takbiratul ihram, niat ngemamum Allahu Akbar. Terus kita ruku. Kalau kita sempat ruku bareng dengan imam, lama kita ruku dengan imam itu sekira-kira 1 kali baca tasbih, sekira-kira baca subhanallah. Walaupun kita nggak tahu imam rukunya dari kapan, karena kita masuk ke masjid imam tuh udah nungging. Begitu kita masuk Allahu Akbar. Tapi kita sempat minimal lamanya ruku dengan imam itu sekira-kira baca subhanallah, maka itu kita udah dapat 1 rakaat. Dihitungnya dari situ. Tapi kalau begini mah pas datang imam lagi ruku, kita datang. Begitu kita ruku Allahu Akbar, imam bangun, berarti kurang dari 1 kali tasbih, maka kita ikut bangun aja. Tapi rakaat itu tidak dihitung. Tapi kalau lagi ruku,
kita ruku, sempat ruku bareng dengan imam sekira-kira baca subhanallah, maka rakaat itu dihitung. Bacaan Fatihah kita di rakaat itu ditanggung sama imam. Paham ya? Jadi itu. Nah, jadi membaca surat Al-Fatihah itu wajib bagi imam ataupun makmum, kecuali makmum masbuk di rakaat pertamanya yang dia tidak sempat membaca surat Al-Fatihah, maka Fatihahnya ditanggung sama imam. Tapi kalau dia tidak masbuk, dia makmumnya makmum muwafiq, maka tidak ada pilihan untuknya kecuali dia selesaikan baca Fatihahnya. Selanjutnya al-khamisu ar-ruku'. Yang kelimanya, rukun salat itu adalah ruku. Tahu kan ruku? Ruku yang benar. Kita lihat orang-orang kalau ruku nih. Ada yang rukunya begini doang. Ada. Soalnya saya merhatiin orang sholat ya kan, kadang-kadang saya masuk ke masjid, orang lagi sholat gitu, lagi ruku, begini doang. Ada yang begini nih ruku nih, saking semangat. Allahu Akbar. Kata dia sampai begini nih, yang dipegang betisnya. Set, kata kita kota sampai di sini. Jangan, Allah udah siapin ini telapak tangan nih sama dengkul. Ratain aja begini nih. Tuh. Ratain punggungnya. Ini ruku. Jangan kuatan sama kebangatan semangat. Udah sholatnya begini. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. La ilaha illallah. Ada begitu sholat. Ampun. Aduh, buat sampai kesemutan kita tuh. Ruku ya. Jadi ruku tuh harus rata, punggungnya rata. Nanti dilatih aja di rumah. Allahu Akbar. Ratain punggungnya begini nih. Ini udah pas di dengkul nih, udah jangan dilebihin. Kecuali saya mah saraf kejepit, pinggang saya orang kuat, nah itu mah beda. Kalau itu mah darurat. Baru dia begini udah tek, aduh berasa itu mah. Nah, jangan dipaksain, itu kan darurat. Nah yang normal, selagi kita bisa ruku dengan normal ya ruku. Ruku. Yang selanjutnya as-sadisu at-tuma'ninatu fi. Yang keenamnya itu tuma'ninah di dalam ruku. Jadi ruku itu harus tuma'ninah. Tuma'ninah itu apa sih? Tuma'ninah itu sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqirru kullu 'udwin mahalah biqadri subhanallah. Tuma'ninah itu diam setelah kita bergerak sehingga anggota tubuh sudah di posisinya masing-masing. Seberapa lama diamnya? Minimal sekira-kira baca subhanallah, minimal 1 kali tasbih. Kita kan bergerak tuh. Kita bergerak nih dari berdiri ke ruku. Allahu Akbar. Ini anggota tubuh sudah di posisinya, tangan juga udah di posisinya. Diam kita. Seberapa lama diamnya? Minimal sekira-kira baca subhanallah. Kita kan kalau ruku baca berapa kali tasbih? 3. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Cukup gak? Cukup. Minimal diamnya sekira-kira baca subhanallah. Jadi kalau kita sholat baca tasbih cuma sekali doang juga sah. Misalkan Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah. Begitu juga sah. Yang penting mah kita diam setelah kita bergerak sehingga anggota tubuh sudah pada posisinya masing-masing. Seberapa lama? Kira-kira baca subhanallah. Wah, nggak mungkin baca tasbih cuma sekali. Lah lagi tarawih berlaku itu, Pak. Iya kan? Iya, kalau ada ngimamin tarawih ada cepetan dikit. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah. Begitu. Tarawih baca tasbihnya 11. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Iya, repot. Tasbihnya kalau sampai 11 mah. Iya. Karena begini, Pak. Saya tidak menjustis orang siapapun ya. Kan banyak asyatid itu kan ya. Termasuk saya juga. Saya ini mah bukan orang, saya juga. Kalau nggak usah ngomongin orang deh. Gini, saya heran ya kalau ngimamin dia tuh lama banget. Tapi giliran sholat ba'diyah kok cepet banget. Sholat ba'diyah kan dia sendiri. Ketahuan banget kata kita. Kalau kata ini mah cari muka. Iya kan?
Ya kalau sholat sendiri kita mau 30 juz dikelarin tuh nggak ada masalah. Tuh kan suka ada begini, udah sholat itu harus santai, tarawih itu jangan cepet-cepet, santai aja. Ya elah, yang pengen santai kan lu doang. Kebanyakan orang pengen cepet apa santai Pak tarawih? Lu pengen cepet, nggak ada yang pengen santai Pak. Tuh. Kita harus mengikuti agama, jangan mengikuti kemauan manusia. Katanya manusia maunya cepat, kita lamain aja, kita ikutin agama. Terus kenapa Rasulullah negor Mu'ad bin Jabal ketika dia baca surat kepanjangan? Afatan anta ya Mu'ad, ente mau bikin kegaduhan di dalam agama, bikin fitnah ente karena baca surat panjang-panjang, kan begitu. Artinya kalau kita ngimamin mah, keimanan orang itu beda-beda. Kagak usah lama-lama, udah cepetin aja sholat mah. Kalau sholat sendiri tuh silakan. Nah, ruku minimal sekira-kira baca subhanallah. Itu tumakninah di dalam ruku itu minimal sekira-kira subhanallah. Kalau kita mah insya Allah ya, kita tiap sholat kan sholat fardu mah kita baca sholat normal gitu, bukan sholat fardu doang. Saat ini selain taraweh ya, gitu. Karena sekarang kan belum boleh taraweh. Saya mah rajin Ustaz, saya mah Ramadan belum datang sama udah terawih duluan, gila kali lu. Ya kan. belum serajin-rajinnya orang lah jangan. Jadi apa baik. Oh iya. Kadang-kadang itu orang yang sok gitu. Kalau misalkan pengen kelihatan soleh. Pernah saya juga ketemu sama orang, alhamdulillah katanya Ustadz saya sekarang itu udah belajar hijrah jadi orang benar. Oh alhamdulillah, saya bilang Pak saya senang dengar kabarnya. Saya alhamdulillah juga katanya tiap malam juga saya nggak pernah saya lewatin katanya sholat duha. Kata kita, tawan banget lu bohongnya lu. Masa malam sholat duha, cuman kita nggak omongin aja. Oh iya kata kita. Kata kita berapa rakaat itu pas sholat duha? Ya saya kalau kuat ya sholat duha saya bisa 30 rakaat malam. Kata kita. Iya kata kita. Kata kita nggak 1000 rakaat aja pas sholat duha kalian. Itu mah sama kayak orang apel. Jadi ada kiai punya perempuan, ada orang apel, saking paniknya bingung mau ngobrolin apa gitu. Gua ngobrol sama calon mertua, ini kiai lagi. Maaf katanya kiai, saya mau nanya Jumatan di sini hari apa ya? Ya hari Jumat atau Paul. Lu hari apa Jumatan? Iya. Ya itu tumanina. Terus lagi as-sabi'u al-i'tidal. Yang ketujuhnya rukun salat itu adalah i'tidal. I'tidal itu bangun dari ruku. Bangun dari ruku itu namanya i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, itu i'tidal. Ats-tsaminu at-tuma'ninatu fihi. Yang kedelapannya itu tumakninah ketika i'tidal. Tumakninah apa tadi? Diam setelah kita bergerak sehingga anggota tubuh pada posisinya masing-masing. Seberapa lama? Biqadri subhanallah, sekira-kira baca subhanallah minimal. Kita kan baca rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du kan itu lama, lebih dari 1 kali tasbih ya. Tapi anggota tubuh pada posisinya dong. Diam. Karena nanti berkaitan dengan pembatalan sholat, bahwa yang membatalkan sholat itu adalah 3 kali gerakan berturut-turut. Ini kalau kita bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Diam ini tangan, diam. Jangan sami Allah kan. Sami Allahu liman hamidah. Ditambah ini lagi. Gak ada. Banyak yang begitu. Asal udah sholatnya kagak mau diam. Allahu liman hamidah. Ada yang begitu. Udah baca Fatihahnya kayak nggak mau diam. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak yang begitu. Diam. Karena 3 kali gerakan berturut-turut bisa ngebatalin sholat. Gerakan yang mana? Organ besar. Yang nggak dihitung gerakan itu apa sih? Yang pertama mata nih, kelopak mata. Jadi kalau kita sholat, kita lagi sholat nih, matanya berkedip baik begini. Batal nggak batal. Yang kedua hidung. Lagi sholat begini nih hidungnya. Batal sholatnya? Kagak. Atau mulut. Misalkan dia lagi nggak baca apa-apaan, imamnya, misalkan bacanya lama. Dia kan udah habis bacaan, udah baca Fatihah, udah nungguin imam. Tapi emang mulutnya nggak bisa diam. Nggak batal. Iya.
Atau jari nggak batal nih. Jadi kalau misalkan kita gatel banget, tempelin aja garuk jarinya doang, karena dari sini ke sini tuh dihitung. Jari mah nggak batal. Terus yang selanjutnya yang nggak batal itu, mohon maaf, yang laki-laki itunya gitu. Iya kemaluan nih, mohon maaf, ini harus diomongin ya. Misalkan lato-latonya kan masih bergerak-gerak gitu kan, itu nggak batal ya kan. Iya mohon maaf ya, itu nggak dibatal, mohon maaf. Atau misalkan lagi sholat, ini kan mungkin terjadi, dan ini fikih harus diomongin. Lagi sholat terus tiba-tiba tahu denger apa, terus dia bangun, misalkan 1, 2, 3 misalkan gitu, terus aja gerak, itu mah nggak dihitung nggak. Iya, ini bapak-bapak, kalau ibu-ibu kan nggak mungkin. Ibu-ibu mohon maaf ya, mohon maaf, ibu-ibu payudara itu nggak dihitung gerakannya. Iya, seandainya ini kan, jadi yang nggak dihitung itu gerakan itu gitu loh. Mata, hidung, mulut, jari sama kemaluan. Kalau perempuan, mohon maaf, payudara itu nggak dihitung. Gitu. Selain itu, 3 kali gerakan berturut-turut itu sholat bisa batal. Sedangkan hitungan gerakan itu, nih gerakan, nolong hitung gerakan. Tangan kalau keluar ke dalam hitungannya 1. Jadi kalau begini nih, gini balik lagi ke sini itu 1. Kalau ke sini lagi berarti jadi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan bukan cuma tangan 1, tangannya kan 2. Jadi 2, 4, 6, 8. Udah berapa kali gerakan? Lah ini kalau habis ruku, sami Allahu liman hamidah. Udah berapa gerakan itu? Iya, udah banyak. Itu berpotensi batal. Maka setelah takbiratul ihram, sami Allahu liman hamidah, diam. Kalau nggak bisa diam di sini, makanya ada orang yang dibalikin lagi ke sini. Boleh nggak? Sami Allahu liman hamidah. Boleh. Yang penting mah diam. Itu sami Allahu liman hamidah, diam aja dulu, diamin, plak aja begini. Udah begini, udah ditambahin begini, pas mau ruku ngangkat sarung lagi begini. Iya dong, macam-macam memang. Dijaga gerakannya, ya harus tumanina. Nah tangan, saya jelasin dulu. Tangan keluar ke dalam hitungannya berapa? 1. Tapi kalau kaki keluar itu 1. Beda dengan tangan. Kalau tangan kan keluar ke dalam 1. Tapi kalau kaki keluar 1, ditarik lagi jadi berapa? 2. Jadi kalau begini nih ngelangkah 1, ini ngangkat ini ke sini jadi 2. Nah, pertanyaannya kalau seandainya kita sholat lalu di depan kita tuh kosong, misalkan ada yang batal sholatnya terus dia keluar, itu kan barisan depan kita jadi kosong. Barisan di depan kita, maaf ya Pak ya, belakangnya. Nah, itu barisan kita jadi kosong. Kalau kita ngelangkah langsung ke depan, maka kita perlu 3 berapa gerakan itu? 1, 2, 3. Batal nggak sholat kalau langsung? Batal, karena yang membuat sholat itu batal salatu harakatin mutawalliyat, 3 kali gerakan berturut-turut. Bagaimana kalau nggak berturut-turut? Nggak batal kalau nggak berturut-turut. Bagaimana berarti caranya? Berhenti dulu, jangan berturut-turut, ke tengah dulu. 1, 2, berhenti dulu kita 15 detik mah, baru kita maju lagi. 1, 2. Berapa kali gerakan? 4 gerakan. Tapi berturut-turut nggak? Enggak. Gitu. Karena yang membatalkan sholat itu 3 kali gerakan berturut-turut. Walaupun 10 gerakan nggak berturut-turut, nggak batal. Kalau atau begini aja katanya. Misalkan barisan itu begitu misalkan, kan itu cuma sekali. Ingat, selain 3 kali gerakan berturut-turut, yang membuat sholat itu batal adalah wal wathibatul fakhisah. Loncat itu bisa bikin sholat batal. Maka nggak boleh loncat ketika kita sholat ya. Loncat kan cuma sekali doang katanya, batal sholat ya. Nah. Terus selanjutnya itu intidal ya, tumaninatu fi atasiu, yang ke-9-nya as-sujudu marratain, yang ke-9-nya sujud 2 kali. Itu. Sujud 2 kali. Sujud juga pakai aturan, Pak, sujud itu.
Anggota sujud itu ada 7, nanti kita akan jelaskan. Apa anggota sujud? Ini anggota sujud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini anggota sujud. Dan ketika sujud itu harus tapak di lantai. 1 yang wajib dibuka dari yang 7 itu apa? Jabah, kening. Yang lainnya boleh ditutup. Sholat pakai kaos kaki boleh, pakai sepatu, pakai gaye, mau pakai apapun, asal jangan pakai apa namanya helm atau misalkan kayak yang itu kelihatan matanya doang tuh kayak ninja ditutupin, gitu. Itu nggak boleh. Atau kita pakai peci sampai begini nih. Misalkan yang ketutupan harus dibuka, kening harus dibuka. Yang lainnya boleh ditutup. Dan itu harus nempel ke lantai. Kaki ini wajib begini karena ini anggota sujud wajib. Kecuali lagi camtangan jempolnya. Kalau misalkan lagi normal mah wajib ini. Nah ini dengkul sama ini, tuh seperti ini. Dan ini normal aja sih, normal begini normal sujudnya tangannya kalau di hati. Kalau perempuan sunnah agak dimasukin ke dalam, itu perempuan agak dimasukin ke dalam. Tapi kalau laki-laki agak keluar. Tapi jangan kebangetan juga. Wah, ini sih. Agak orang itu namanya. Ya. Jadi yang normal aja. Itu 7 anggota itu wajib nempel. Kecuali misalkan jempol kakinya lagi cantengan, ya nggak usah diginiin. Tapi betapa banyak di kita orang yang memang kakinya normal nggak ada masalah, tapi kalau sujud diginiin. Banyak ada yang begini. Udah begini apa susah? Begini. Jangan beginiin. Wajib beginiin karena ini anggota sujud. Ya itu sujud. Berapa kali? 2 kali aja. Boleh nggak 3 kali? Jangan 2 kali aja. Ya al-ashiru at-tumaninatu fih. Yang ke-10-nya tumaninah ketika kita sujud. Yaitu tumaninah itu tadi diam setelah kita bergerak. Al-hadiyah asyara al-julusu baina sajdatain. Yang ke-11-nya sujud duduk di antara 2 sujud. Atsaniya asyara yang ke-12-nya at-tumaninatu fih. Duduk di antara 2 sujudnya harus tumaninah. Ingat tumaninah tadi apa? Diam setelah kita bergerak sehingga anggota tubuh pada posisinya masing-masing. Seberapa lama? Minimal sekira-kira baca subhanallah. Itu atsaniya asyara at-tumaninatu fih. Atalitha asyara yang ke-13-nya at-tasyahhudul akhir, tahiyat akhir. Ar-rabi asyara yang ke-14-nya adalah al-qu'udu fih, duduk ketika kita tasyahud akhir. Gitu. Al-khamis asyara yang ke-15-nya as-salatu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam fih, membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir. As-sadis asyara yang ke-16-nya as-salamu, baca salam. As-sabi'a asyara at-tartib, yang ke-17-nya tartib. Tartib itu harus mendahulukan apa yang seharusnya duluan, harus membelakangan, harus yang seharusnya belakangan. Dan baca salam ketika sholat itu wajibnya cuma sekali. Yang kedua itu sunnah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama. Yang keduanya itu sunnah. Dan nengoknya pun sunnah. Jadi kalau misalkan kita baca salam terus kita nggak nengok, sah nggak? Sah. Misalkan gak nengok gue mah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sah nggak sholatnya? Sah. Gitu. Wah nggak mungkin, apa susahnya nengok. Dulu mah waktu kita di pondok kadang-kadang santri memang banyak yang jadi setan. Kadang-kadang kita lagi sholat itu duduk di samping, ntar nungguin kita deket salam. Ntar kalau udah mau salam kata dia, kanan mana kanan? Assalamualaikum warahmatullah. Kata, kiri mana kiri? Assalamualaikum warahmatullah. Itu katanya mukaan jelek, mana mukaan jelek, itu ngusap muka kan begini. Itu makanya kalau udah yang duduk, udah gua kagak nengok pisan dah gua. Mana kanan kagak nengok gua. Itu kadang-kadang ya namanya bocah ya. Itu wajibnya cuma sekali. Jadi yang kedua itu sunnah. Dan baca salam itu kalau sholat biasa kita dianjurkan oleh para ulama itu tidak sampai wabarakatuh, kecuali sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullah, segitu doang. Assalamualaikum warahmatullah. Kecuali kalau kita sholat jenazah. Kalau sholat jenazah itu sholat mayit itu mah sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bacanya sampai selesai. Nah kita kalau jadi makmumnya jangan sok-sokan.
Begitu kata imamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata kita mau, lu jawab lah, bukan yang ngikutin, kan katanya kita wajib jawab salam. Kata Ustadz G. Lah itu katanya imamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya jawab aja lah, jangan. Salat jenazah menjawab baik. Ya. Yang terakhir, yang ke-17-nya tertib. Tertib itu harus mendahulukan apa yang seharusnya duluan, harus membelakangkan apa yang seharusnya belakangan. Jadi berurut gitu dari niat dulu, takbiratul ihram dan sampai dengan selesai. Ya mudah-mudahan kita bisa melakukan ibadah ini dengan baik. Gitu ya, bisa ya pelan-pelan belajar. Saya pun belajar. Saya juga masih belajar, masih banyak kekurangan, masih banyak keteledoran saya di sana sini. Ayo belajar kita bareng-bareng perbaiki pelan-pelan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa jauh lebih baik daripada hari ini. Udah itu aja dulu ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita ketemu. Ya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Ayo sama-sama dulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni istauda'tuka bima 'allamtani fardudhu inda hajati. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemberitahuan undangan juga buat Bapak dan Ibu sekalian yang tidak ada halangan dan ada waktunya, fadhol hadir tanggal 15 bulan Maret ini ya, penutupan di majelis talim dan zikir atau di rumah saya penutupan. Jadi kalau tidak ada halangan, fadhol semuanya hadir kumpul di sana ya. Itu aja. Dan satu lagi, yang punya TikTok follow TikTok saya. Udah jangan pakai direkam itu malu. Jangan. Ini kita aja.